Salah satu ayam Chi-Fi under 2 jutaan yang sangat menarik dan sayang untuk dilewatkan. T-Force Yuan Li menggunakan single dynamic driver, dan bagaimana suaranya di tahun 2022? Bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. T-Force sendiri setahu saya adalah perusahaan yang baru berdiri, lebih tepatnya berdiri pada tahun 2021 kemarin. Tapi T-Force sendiri sudah berganti nama menjadi Tangcu Audio. Nah, menariknya Tangcu ini merilis in-ear monitor yang sangat-sangat klasik banget dengan desainnya. Dari dinasti-dinasti Cina gitu. Jadi dari mitologi, dari dinasti-dinasti Cina ada gambar dragon atau naga di bagian covernya. Itu memberikan kesan-kesan klasik, historik, dan mythical. Yuan Li sendiri adalah bagian pertama dari 3 bagian atau trilogi yang bakal dirilis oleh Tangcu Audio. Part kedua dari Yuan Li yaitu Ximin Li yang gak tahu juga akan dirilis kapan untuk in-ear monitor kedua tersebut. Yuan Li sendiri menggunakan single dynamic driver 10 mm dan dipasarkan di harga sekitar 1,7 jutaan untuk harga barunya. Selanjutnya kita bahas packaging dari T-Force Yuan Li ini. Untuk packaging dari T-Force Yuan Li sendiri menggunakan box berwarna hitam, ada tulisan China-nya di sini, ada gambar naga berwarna emas. Kita lihat di sini ada kesan klasik-klasik mythical dari China gitu. Lalu kalau kita lihat di sini trilogi dari part 1. Part 1-nya berarti Yuan Li. Nanti ada in-ear monitor kedua dan ketiga yang melengkapi trilogi ini. Jadi di sini ada tulisan 10 mm single dynamic driver in-ear monitor product by T-Force. Oke. Kita lihat di bagian samping ada tulisan T-Force. Di bagian belakang ada sedikit spesifikasi dari in-ear monitornya. 32 ohm, cukup besar. Selain itu juga sensitivitasnya 103, oke. Jadi seharusnya cukup gede sih. Biasanya kan normalnya 80 sampai 110, ini 103. Tapi ya somehow tidak berat sih untuk di drive, tapi ini monitor satu ini. Ini kesannya juga menarik sih. Kalau kalian lihat juga ada motif-motifnya gitu, kayak klasikal gitu. Oke, kita langsung buka aja. Dibukanya dengan cara di slide. Jadi di slide seperti ini. Ini adalah inner box dari T-Force Yuan Li. Kita lihat T-Force Yuan Li memiliki box yang hitam polos. Ada logo dari T-Force. Sayangnya sudah berganti menjadi Tangcu Audio. Jadi T-Force goodbye. Berwarna emas, ada merah-merahnya di sini. Kita buka aja ya. Kalau kita buka di sini ada semacam apa ya? Semacam kertas gitu tapi bahannya plastik. Ada kesan klasik-klasiknya, ada tulisan China-nya, saya nggak ngerti apa. Di sini ada warranty. Di sini aja semacam join on as on T-Force Audio for exclusive news. Dan kalau kalian cari di Instagram sudah nggak ada T-Force, jadi diganti Tangcu Audio. Kalau kalian mau cari Tangcu Audio aja. Dan di sini harusnya tempat in-ear monitornya. Di sini tempat in-ear monitornya. Dan di sini adalah beberapa pasang air tips. Jadi air tipsnya cukup generous. Ada balance, bass enhance, dan foam. Jadi ada 6, 12, 14 pasang air tips. Generous banget. Dan di tempat terakhir ada case. Case-nya ini keren banget sih. Kalau kalian lihat di sini case-nya berwarna hitam. Berbahan kulit-kulit gitulah. Entah kulit asli atau enggak, saya nggak tahu. Tapi ya somehow it's very good, nice case maksudnya. Di sini juga ada in-ear monitor dan juga kabelnya. That's it untuk isi dari T-Force Yuan Li ini. Untuk packagingnya kami berikan skor B karena dia juga packaging yang cukup baik dan memberikan kesan klasik banget dan memiliki karakteristik yang kuat. Selanjutnya kita bahas build quality dari T-Force Yuan Li ini. Untuk housing T-Force sendiri berbahan metal padat, rasanya sih stainless ya, tapi nggak tahu lagi kalau aluminium. Lalu kalau kita lihat bagian dalam, di sini ada satu fan hole.
Dan satunya lagi ini di bagian faceplate, jadi ada 2 vent hole. Nozzle-nya sendiri memiliki finishing yang agak berbeda dari keseluruhan housingnya, berwarna gold seperti ini. Ini bukan brass sih, tapi gold sih kelihatannya. Finishingnya agak beda dan sudah ada filternya untuk mencegah kotoran masuk. Ukuran nozzle-nya ini cukup gede, mungkin standar sih kalau menurut saya juga. Nggak gede-gede banget sih, mungkin 3-4 mm. Jadi semua air tip saya rasa nggak akan bermasalah untuk nozzle satu ini. Bagian faceplate-nya sendiri kita lihat di sini ada logo T-Force, dua-duanya memiliki logo yang sama T-Force, tapi sayangnya sudah nggak ada jadi Tangchu dan terkesan sedikit gemuk. Untuk finishingnya sendiri menggunakan mirror glossy finish, jadi kalian bisa berkaca dari inner monitornya. Somehow ini clean look banget sih dan simple banget inner monitor satu ini. Nah, untuk bagian konektornya sendiri sudah menggunakan konektor dual pin standar. Jadi kalian kalau punya kabel mau diganti nggak ada masalah yang kabel dual pin. Di sini juga ada merah dan biru untuk marking left dan right-nya. Dan berbahan metal, somehow ini pinnya bagus banget sih. Selain itu kabelnya juga kita lihat di sini kabel single strand. Oh ya, ada air hook juga sudah preform. Kabelnya ini adalah kabel single strand tapi tebal, kabel yang tebal. Turun ke bawah sendiri ada splitter dan chin slider berbahan metal. Jadi kalau kalian lihat di sini berbahan metal juga. Good. Di bagian bawah adalah kabel twisted. Yang clean look aja sih untuk kabelnya. Sebenarnya nggak jelek-jelek banget, tapi nggak spesial banget juga. Untuk jacknya sendiri berbahan metal juga. Somehow it's nice. Berbahan metal 3,5 mm gold plated straight plug. Oh ya, kita juga mau mention case-nya di sini. Case-nya ini juga mantep banget, melengkapi kemewahan dari T-Force ini. Kalian lihat di sini ada motif-motifnya, saya nggak tahu apakah ini kulit asli atau bukan. Di bawahnya ini, di dalamnya ini ada magnetnya, mekanismenya jadi magnet. Dalamnya ini halus banget dan cukup besar di dalamnya. Jadi somehow ini mantep sih. Desainnya pun elegan menurut saya, berwarna hitam, elegan banget. Overall untuk build quality-nya kami bilang mantep sih. Dapat nilai B+, karena ini monitor yang berbahan aluminium unibody yang mantep banget. Lalu juga kabel yang oke juga. Tidak mengecewakan tentunya. Dan B+ adalah nilai yang pas. Selanjutnya kita bahas fitting dari T-Force Yuanli ini. Jadi T-Force Yuanli ini memiliki housing yang bisa dikategorikan cukup besar untuk sebuah in-ear monitor. Namun pada saat pemakaiannya ini, housingnya ini cukup ergonomis dan memberikan grip dan kekedapan. Selain air tipsing. Walaupun bahannya metal, tapi pada saat pemakaian ini tidak terasa berat ataupun mengganggu. Karena kalau in-ear monitor berat akan memberikan kesan fatigue, capek lah untuk dipakai dalam jangka waktu panjang. Tapi T-Force Yuanli ini enggak. Untuk fittingnya sendiri bisa dikategorikan fitting yang cukup versatile untuk semua jenis telinga, desain universal yang cukup dipikirkan dari Tangchu Audio. Untuk pemakaiannya pun adalah regular fit. Untuk kekedapan dan gripnya bisa dikategorikan sangat baik, untuk kenyamanannya pun mantep juga kok. Jadi secara overall fittingnya nggak ada masalah dan kami berikan skor B+. Selanjutnya kita bahas sound quality dari T-Force Yuanli ini. T-Force Yuanli ini memiliki suara yang cukup balance dengan ada sedikit bass boost. Selain itu, in-ear monitor ini juga tidak berat untuk di-drive. Jadi kalau kalian menggunakan handphone pun saya rasa nggak akan bermasalah untuk mendrive in-ear monitor satu ini. Untuk bassnya, T-Force Yuanli ini memiliki bass yang berasa. Impact-nya ini dapet banget, tapi sayangnya agak sedikit kurang deep menurut saya. Di sisi lain, bassnya ini juga clean dan juga cukup cepat untuk kelas single dynamic driver. Mungkin bass seperti ini bisa dinikmati oleh kalian yang bass head ataupun bukan pencinta bass sekalipun. Jadi bisa dikategorikan bassnya ini aman banget. Jadi pertengahan antara bass head dan juga non bass head. Jadi mantep lah intinya. Posisi yang cukup aman dieksekusi oleh T-Force Yuanli ini. Posisi bassnya ini bisa dikategorikan juga cukup forward dan tidak terlalu mundur seperti in-ear monitor yang non bass head lainnya. Untuk bagian mid-nya, T-Force Yuanli ini memiliki mid yang tidak terlalu maju atau terlalu mundur, posisinya pas. Selain itu, dia memiliki mid yang sangat-sangat clean banget untuk kelas harga under 2 jutaan. Dan ada sedikit kesan warmnya untuk bagian mid-nya. Untuk male vokalnya ini dirender dengan body yang pas dan juga sangat natural banget.
Untuk female vokalnya ini atau vokal ceweknya ini terasa cukup lepas, forward, dan juga ada kesan sweet-sweetnya. Jadi somehow T-Force Yuan Li ini mid-nya mantep banget sih kalau saya bilang. Overall cukup aman juga untuk inner monitor satu ini di bagian vokalnya dari Shouty ataupun Sibilance. Saya coba di lagu Norah Jones, Don't Know Why. Memang kalau kita bilang hampir Shouty tapi enggak. Untungnya enggak. Jadi mantep banget sih inner monitor satu ini. Untuk instrumennya saat ada vokalnya, instrumennya ini posisinya agak sedikit mundur dibandingkan vokalnya. Dinamikanya pun bagus banget dari inner monitor satu ini merender bagian mid-nya. Untuk treble-nya ini memiliki posisi yang cukup pas, tidak terlalu maju ataupun mundur juga. Somehow juga treble-nya ini memiliki tekstur yang sangat baik. Treble-nya masih cukup terkontrol, tidak terlalu hot untuk kalian yang sensitif terhadap treble ataupun overly smooth kalau kalian yang mau ada cering-ceringnya. Jadi posisinya ini cukup pas, tidak terlalu overly smooth ataupun terlalu hot ataupun terlalu ngecering maksudnya. Treble-nya pun dirender dengan cukup baik, tidak overly harsh, overly bright ataupun sampai nusuk. Untuk airiness-nya mungkin agak sedikit kurang dan bagian detailnya ya cukupan lah kalau di bagian atasnya. Memang kita bilang treble-nya agak sedikit roll off di upper treble-nya dari T-Force Yuan Li ini. Secara keseluruhan tonalitas dari T-Force Yuan Li ini kami berikan skor A-. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari T-Force Yuan Li ini. Secara umum, T-Force Yuan Li ini memiliki presentasi yang bisa dikategorikan overall ya, cukup forward dan sangat-sangat clean banget. Selain itu tidak berat juga untuk di drive inner monitor satu ini. Untuk bagian timbernya oke banget sih, didukung dengan dynamic driver yang bagus banget. Selain itu juga tuningan yang mantep. Jadi timbernya ini nggak ada masalah sama sekali. Untuk soundstage-nya ini, T-Force Yuan Li memiliki soundstage yang cukupan, memang tidak terlalu lebar. Dan depth-nya agak sedikit kurang, yaitu masalah memang di inner monitor di bawah 2 jutaan pada umumnya sih. Jadi no complaint for that. Untuk detail bisa dikategorikan cukup oke, lalu clarity-nya ini mantep banget. Inner monitor satu ini somehow black background-nya ini pekat banget. Eksekusi note-nya ini juga pas banget. Di kelas under 2 jutaan, clarity-nya inner monitor satu ini bisa melebihi harganya. Jadi mungkin bersaing di kelas harga 2-3 jutaan, clarity-nya ini mantap banget sih kalau saya bilang. Separasi imaging dan positioning, separasinya ini oke, tidak nempel-nempel, semuanya terpisah dengan baik walaupun hanya menggunakan single dynamic driver. Imagingnya ini terkesan agak sedikit 2D, jadi tidak terkesan 3D, agak sedikit 2D, jadi agak melebar aja. Positioningnya tidak ada yang aneh-aneh, cukup bagus. Secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari T-Force Yuan Li ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari T-Force Yuan Li ini. Cons-nya yang pertama yaitu soundstage-nya atau kesan imaging-nya ini agak sedikit kurang layering-nya. Jadi terkesan agak flat aja sih, jadi terkesan 2D. Pro-nya dari inner monitor satu ini yang pertama yaitu suaranya ini clean banget untuk kelas harga under 2 jutaan. Ini mantep sih kalau saya bilang. Clarity, clean-nya ini mantep banget. Yang kedua, inner monitor satu ini kalau kalian mencari inner monitor dengan suara yang aman, T-Force Yuan Li ini bisa menjadi salah satu pilihan yang tepat sih saya bilang. Ini merupakan inner monitor yang juga bisa dikategorikan cukup all-rounder. Selanjutnya kita bahas value for money dari T-Force Yuan Li. Value for money dari T-Force Yuan Li sendiri kami kategorikan ini termasuk inner monitor yang good value dan kami berikan skor B+. Karena memang suaranya ini aman banget dan nggak mungkin salah kalau kalian ada budget di bawah 2 jutaan. Selanjutnya kita akan bahas perbandingan T-Force Yuan Li dengan ketiga inner monitor lainnya yang saya punya yaitu Tree Audio Star C, Starfield, dan juga Dunu Titan 5. Oke, kita mulai dari bagian bassnya. Bassnya di sini saya rasa yang paling autoritatif yaitu Dunu Titan 5. Still the best bass under 2 jutaan, diikuti oleh T-Force Yuan Li dan diikuti oleh kedua inner monitor lain yaitu Starfield dan juga Star C. Di sini bassnya agak malu-malu sih. Dua inner monitor ini bassnya agak malu-malu. Di sini bassnya ini berotot banget dan menunjukkan power atau giginya dari bagian bassnya. Untuk bagian mid, di sini midnya yang paling mellow di sini. Midnya di sini juga cukup bagus. Di sini somehow midnya ini sangat-sangat clean. Bahkan lebih clean dari ketiga inner monitor ini kalau saya bilang. Di sini midnya agak sedikit mundur. Utamanya male vocal juga agak sedikit kurang di sini. Untuk bagian treble, Dunu Titan 5 ini memiliki treble yang cukup bersinar. Mungkin diikuti oleh T-Force Yuan Li. Selanjutnya adalah Star C dan juga Starfield. Starfield paling tumpul untuk bagian treble-nya.
Lalu kalau kita bilang teknikalitas, somehow teknikalitas T-Force Yuanli ini paling berbeda dari yang lain, yaitu clarity-nya. Clean banget suaranya, under 2 jutaan mantep banget. Timbernya pun nggak ada masalah. Keempat ini monitor ini mungkin saya bilang nggak ada masalah sih untuk bagian timbernya. Soundstage-nya di sini agak terkesan 2D. Ingat saya di sini juga agak 2D. Di sini sedikit 3D, di sini juga sedikit 3D. Jadi ya ini agak kesannya 2D aja. Separasi imaging dan positioning, ketiga ini monitor ini merender separasi dan positioning dengan sangat baik, tidak ada masalah. Imagingnya yang tadi saya sampaikan juga, ya ini agak terkesan sedikit flat, kurang layering. Di sini ya cukup ada, tapi ya kita bilang ya kelas under 2 jutaan lah, masih cukup standar. Kesimpulan, kalau kalian pernah melihat Who Wants to be a Millionaire, itu kan ada titik aman pertama, titik aman kedua, lalu titik aman ketiga. Nah, T-Force Yuanli ini merupakan salah satu ini monitor titik aman di harga under 2 jutaan. Jadi kalau kalian ada budget under 2 jutaan dan kalian bingung mencari ini monitor apa, mungkin kalian bisa pertimbangkan T-Force Yuanli ini. Kalau kalian ada pertanyaan mengenai T-Force Yuanli ini, tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!